Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 karena hari ini saya mau bahas lagi nih tentang Pak Ganjar itu. Karena Pak Ganjar itu kan memimpin Jateng selama 2 periode kan. Ya, selama 10 tahun itu. Bahkan mirisnya karena selama itu ternyata di setiap tahunnya ada puluhan ribu anak-anak Jateng yang ternyata putus sekolah itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung 45.000 anak di Jateng putus sekolah gegara masalah biaya. Ujung-ujungnya Pak Ganjar ini disentil itu. Ya, ini sangat miris kawan-kawan karena saya pikir Pak Ganjar ini kan mau bertarung di Pilpres 2024, sedangkan Pak Ganjar menaruh elemen yang semacam negatif di publik bahwasanya dia gagal dalam membina Jawa Tengah itu. 45.000 anak-anak di Jateng putus sekolah, men. Ini bukan angka yang kecil itu. 45.000 anak-anak yang terlantar dalam dunia pendidikan, saya pikir ini masalah besar. Jadi saya pikir inilah yang kemudian menjadi batu sandungannya Pak Ganjar yang kemudian nantinya bakal menghambat atau menurunkan elektabilitasnya Pak Ganjar ketika kemudian debat kandidat nanti itu masuk di dalam ranah pendidikan. Saya pikir Pak Ganjar di wilayah itu bakalan keok gitu. Karena ketika sudah disenggol masalah 45.000 anak-anak di Jawa Tengah putus sekolah, itu saya pikir gegara masalah biaya lagi. Jadi angka kemiskinan ini berbicara lagi itu. Kemarin kita lihat bagaimana kemudian Jawa Tengah masuk dalam kategori daerah dengan provinsi termiskin itu. Nah, ini yang kemudian saya pikir menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, yang harus kita lihat kawan-kawan dan coba kita analisa lebih jauh. Ya, kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait atasi kemiskinan di Jawa Tengah menjadi sorotan. Hal tersebut buntut dari gagasan PDI Perjuangan mengentaskan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada Rakernas 3 PDIP pada Kamis kemarin, kawan-kawan. Dalam catatan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule, setidaknya ada 45.000 anak putus sekolah di Jawa Tengah setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Berarti 45.000 setiap tahun selama masa kepemimpinan Pak Ganjar itu 10 tahun. 45.000 kali 10 tahun itu berapa, men? 45 juta kan? Ya, 4.500.000 ya itu. Jadi 4.500.000 anak-anak ini yang putus sekolah saat ini nasibnya gimana itu. Belum lagi alasan mereka putus sekolah karena masalah biaya. Angka kemiskinan betul-betul tidak bisa ditutupi dalam hal ini, kawan-kawan. Pimpinan itu, sambung Iwan Sumule, menyebut bahwa di Jawa Tengah anak usia 16 hingga 18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA sederajat ternyata 67,9% tidak bersekolah. Ini miris sekali, kawan-kawan. Bagaimana bisa Pak Ganjar mengolah Indonesia ini jikalau hanya dalam kapasitas gubernur saja beliau tidak mampu dalam menuntaskan kemiskinan dan bahkan berpengaruh dalam dunia pendidikan saat ini. Menurut Pak Iwan, data tersebut menunjukkan bahwa optimisme Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghapus kemiskinan ekstrim tak berbanding lurus dengan fakta di Jawa Tengah, yang gubernurnya kini dicapreskan Partai Banteng Moncong Putih itu. Jadi bagaimana mau menghapus kemiskinan ekstrim? Seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, kalau puluhan ribu anak putus sekolah tiap tahunnya di Jawa Tengah itu. Padahal, kata Pak Iwan, Jawa Tengah adalah kandang banteng yang selama 2 periode dipimpin oleh petugas partai dari PDIP, di mana petugas partai tersebut kini diusung sebagai capres. Tapi begitulah fakta bahwasanya daerah yang 2 kali periode dipimpin baca pres PDIP itu nyatanya sangat miris
dalam menanggulangi kasus kemiskinan, bahkan telah merambat masuk dalam dunia pendidikan karena tali yang menghubungkan bahwasannya sebanyak 45.000 anak-anak putus sekolah setiap tahunnya akibat biaya itu. Lebih lanjut, kata Pak Iwan mengatakan bahwa kemiskinan dan putus sekolah adalah lingkaran setan yang membelenggu rakyat kecil dalam mencapai kesejahteraan. Keduanya harus diatasi secara bersamaan jika ingin kemiskinan tidak terjadi, seperti itu. Padahal pendidikan adalah satu-satunya jalan yang paling efektif mengubah nasib si miskin itu. Di satu sisi, Pak Iwan Sumule itu turut menyoroti data kemiskinan di Jawa Tengah itu. Berdasarkan data BPS, kemiskinan di Jawa Tengah hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan. September 2018 tercatat 3,87 juta orang atau secara rasio mencapai 11,19%. Sementara September 2022 jumlah penduduk miskin Jawa Tengah turun jadi 3,86 juta atau rasionya 10,98%. Artinya penduduk miskin hanya bisa berkurang 100.000 selama 4 tahun itu. Jadi ibarat lingkaran setan karena miskin putus sekolah karena miskin. Ya enggak sih? Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Pak Iwan. Nah, kita lanjut. Bahwasanya fakta mengatakan 45.000 anak di Jawa Tengah putus sekolah gara-gara masalah biaya. Ujung-ujungnya ya Pak Ganjar harus menanggung semua ini itu. Bahwasanya saya pikir ketika kemudian debat kandidat capres masuk di ranah pendidikan, pertanyaan-pertanyaan pendidikan yang kemudian menanyakan bahwa bagaimana kemudian nasib 45.000 anak-anak itu sekarang yang tidak bisa sekolah gara-gara biaya itu, mungkin Pak Ganjar sudah keok. Sekali lagi saya katakan itu. Iya, loyalis bakal calon presiden Pak Anies Baswedan yakni Bapak Andi Sinulinga melontarkan sentilan menyelidiki sekali sentilannya kepada baca pres Ganjar Pranowo terkait 45.000 anak putus sekolah setiap tahun di Jawa Tengah. Terkait itu, dirinya pun mempertanyakan perihal dana BOS dan BOP kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau di Jateng, konon ada 45.000 anak putus sekolah setiap tahun karena persoalan biaya. Uniknya, sudah ada BOS dan BOP. Apa sekolah di Jateng nggak dapat itu? Nggak dapat dana BOS, nggak dapat dana BOP itu. Kemudian, Pak Andi ini itu langsung menandai atau menyebut Kemdikbud RI itu. Kemudian mempertanyakan kembali apakah Ndoro Ganjar Pranowo terlalu sibuk lari-lari antar kota, antar provinsi sehingga hal yang sedemikian itu tidak tertangani. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Bapak Reza Paters dalam akun Twitternya. Nah inilah yang saya katakan tadi bahwasanya Pak Ganjar ini banyak sekali celah untuk menyerang Pak Ganjar itu. Jadi saya pikir Pak Ganjar ini untuk menuju di Pilpres 2024 nanti mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan netizen yang belum terjawabkan. Saya pikir ada banyak kendala-kendala atau serangan-serangan yang saya pikir Pak Ganjar belum bisa menjawab hal itu. Ketika kita mempertanyakan hal ini, 45.000 anak di Jawa Tengah putus sekolah gara-gara masalah biaya itu. Pak Ganjar tidak bisa menanggulangi masalah itu di Jawa Tengah. Bagaimana kemudian nasib Indonesia jika berada di tangan atau dinahkodai oleh Pak Ganjar? Apakah Indonesia harus bernasib sama dengan Jawa Tengah sekarang ini atau seperti apa? Ini baru masalah pendidikan, belum lagi masalah lingkungan yang kemarin ramai sekali dibahas itu, masalah kasus Wadas itu. Teman-teman kalau mau tahu Wadas ya mungkin saya bahas di video selanjutnya atau seperti apa. Teman-teman lihat dulu lah, cari-cari dulu tentang Wadas itu. Nah, mengenai masalah anak-anak yang putus sekolah di Jawa Tengah selama sebanyak 45.000 setiap tahunnya. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini?
Masihkah kawan-kawan menaruh harapan pada Pak Ganjar untuk menahkodai Indonesia ke depannya, ataukah seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga informasi ini supaya banyak yang tahu tentang berita ini kawan-kawan. Nah, supaya mereka juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.